Hello guys, jadi kami dari Zoo Official akan membawakan manhwa yang berjudul God Gambit. Nah, sebelum itu kita masuk ya ke prolog dari manhwa ini. Lalu scene berpindah ke arah Choi. Ia melihat kota yang sangat hancur akibat pertarungan melawan 3 pilar. Di sini ia bergumam, ternyata butuh waktu yang lama untuk melawan ketiga pilar itu. Banyak orang yang bersembunyi karena takut. Kondisi di pilar pertama, mereka masih berusaha menghancurkan inti core-nya. Sedangkan pada pilar kedua, core-nya masih berdiri kokoh. Sebenarnya, aku bisa saja mengakhiri semua ini. Tapi itu semua akan sia-sia. Choi di sini masih melanjutkan gumamnya. Menaklukkan misi ini harus juga membuat seluruh warga kota harus bertambah kuat. Hal pertama yang dibutuhkan adalah komandan yang cakap dan sebuah pasukan elit. Ternyata aku masih hidup. Sebenarnya siapa yang menyelamatkanku? Ucap Haeju setengah sadar. Dan jeng jeng jeng. Apa nggak kicep ya si Haeju? Bangun-bangun mana sebelahan lagi sama pilar terkuat. Ya, Haeju pun berteriak di sini. Aku mengobati luka-lukamu dan kita tidak punya banyak waktu, ucap Goblin Jack. Hah? Jadi kau bisa bicara? Tanya Haeju yang kebingungan. Goblin Jack pun melanjutkan perkataannya. Choi berkata padaku, aku disuruh melatihmu dan mengolah kekuatanmu. Hah? Kok tiba-tiba begini? Gumam Haeju yang kebingungan. Lalu scene berpindah ke robot anti Haeju. Lokasi Haeju sudah terdeteksi, jarak 325 meter dari target. Memulai pemusnahan Haeju. Dan segeralah robot itu melesat serangannya. Tapi ternyata, hehehe, kau tertipu lagi ya, ucap santai dari Choi. Ternyata Choi membawa kepala bos robot. Itu gunanya untuk membuat anak-anak robot menjadi bingung. Robot itu seolah melihat Choi sebagai Haeju. Ia kembali mempersiapkan serangannya. Target Haeju terkunci, mulai penyerangan. Dan boom, serangan pun dilancarkan oleh robot itu. Jah, ternyata ya, robot itu dibuat menyerang pilarnya sendiri. Hah, kau tertipu lagi ya? Terima kasih ya, kau membuat ini semua semakin mudah. Lalu scene berpindah ke arah Haeju yang sedang dilatih oleh Goblin Jack. Ini Mimin nggak tahu ya kenapa si Jack mau ngelatih manusia, padahal dia kan monster. Kayaknya dia kalah ya taruhan sama si Choi. Haeju pun disuruh mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia punya. Ingat Haeju, karena itu bukan kekuatan milikmu. Terlalu bergantung pada itu bisa malah merusak tubuhmu. Jadi daripada kau menggila, lebih baik kau gunakan jumlah yang bisa kau kuasai, ucap dari Goblin Jack. Haeju di sini sudah paham dengan perkataan dari Goblin Jack. Ia pun berhasil mengontrol kekuatannya. Wah, makin lama makin cantik aja ya si Haeju. Terlihat Haeju sudah kelelahan dengan latihan yang diberikan Goblin Jack. Ia berkata, kau melatihku agar aku bisa menang melawan robot itu kan? Tanya Haeju. Tiba-tiba Goblin Jack berkata, mengapa kau membiarkanku mengajarimu? Apa karena kau mempercayai Choi? Atau karena kau harus menjadi lebih kuat? Dengan senyum manisnya, Haeju berkata, aku tidak tahu tentang ini. Yang aku yakini jika aku terus menjalani ini, pasti banyak hal yang aku akan lihat di masa depan. Mendengar jawaban itu, Goblin Jack pun bergumam. Kupikir dia dimanfaatkan oleh Choi. Tapi ternyata dia adalah petarung yang berjalan di jalannya sendiri. Oke, mari serius mengajari bocah ini. 3 hari kemudian, terlihat para warga sudah sangat frustasi dan memilih bersembunyi di stasiun kereta bawah tanah. Tiba-tiba, dinding stasiun kereta itu hancur. Hal itu sontak saja membuat warga di sana terkejut. Jia, dan ternyata lagi ya kita ketemu sama robot ini. Mendeteksi ulang sinyal Haeju. Target ditemukan, memulai pembasmian. Dan segeralah laser-laser biru dikeluarkan robot itu. Target terkena serangan, pembasmian telah selesai.
Jia, ternyata robot ini kena tipu lagi ya. Tiba-tiba dari arah belakang robot itu muncul Hyeju yang asli. Dengan penampilan barunya, Hyeju pun menyapa robot itu. Hei, sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini tidak akan sama seperti waktu itu, ucap Hyeju dengan menggunakan skin barunya. Pesan pun muncul, kondisi event khusus dipenuhi, menjadi murid Jack Goblin ahli pedang dan mewarisi bela dirinya. Hadiah senjata kelas heroik atau lebih tinggi. Wah, makin cantik aja ya si Hyeju dengan skin barunya. Ternyata ini semua udah diperhitungkan ya sama si Choi. Emang tubuhku sakti bener, tahu aja kondisi-kondisi khusus untuk kebangkitan. Lalu kita melihat pertarungan Hyeju dengan robot itu. Kali ini terlihat ya Hyeju bisa mengimbangi robot itu. Kemarin kan bener-bener ya nggak bisa gerak, bahkan sampai kena serangan telak. Serangan rudal pun dikeluarkan robot itu. Di sini Goblin Jack yang melihat pertarungan itu bergumam. Bajingan baja itu mungkin musuh alaminya, tapi sekarang dia sudah mempelajari bela diriku. Jika bibit yang sudah kutanam mekar pada waktunya, maka bajingan baja itu tidak akan menjadi musuhnya lagi. 3 hari 15 jam dan 34 menit sejak misi dimulai. Pilar pertama telah dihancurkan. 3 hari 17 jam sejak misi dimulai. Penjaga pilar kedua telah dihancurkan juga. 3 hari 21 jam sejak misi dimulai. Monster khusus anti Hyeju telah dikalahkan. 4 hari 3 menit sejak misi dimulai. Seluruh warga telah kembali pada permainan. 4 hari 3 jam dan 44 menit sejak misi dimulai. Akhirnya pilar terakhir dan pilar kedua sudah dihancurkan. Saat itu orang-orang yakin pada diri mereka sendiri. Kalau mereka bisa melakukannya, mereka bisa menyelesaikan misi pertama mereka tanpa bantuan dari Choi. Yah, itulah yang mereka yakini, ucap Choi. Tiba-tiba Goblin Jack menghampiri Choi. Ia berkata, jadi karena muridku menang, aku sudah menepati janjiku. Ah, benar. Kalau begitu sekarang giliranku, ucap Choi sambil melihat portal di atas langit. Di sisi lain, Hyeju dan Sersan Kwon pergi dari kota. Dan kali ini Hyeju udah jadi idaman para laki-laki. Selain itu, Hyeju juga berpamitan ke gurunya Goblin Jack. Goblin Jack berkata, selanjutnya kita bertemu satu sama lain, kita akan menjadi seorang musuh. Di sini Sersan Kwon bergumam, seekor monster dari kesulitan tingkat 3, bahkan Hyeju bukan tandingannya. Banyak orang yang akan mati, tak peduli apa hasilnya. Aku penasaran apa yang dipikirkan oleh Choi. Tiba-tiba gumam Sersan Kwon dihentikan dan melihat ke arah atas langit. Hah? Apa itu? Ucap Hyeju dengan paniknya. Bukannya itu Choi. Ternyata si Choi menghancurkan segel Raja Iblis, sesuai dengan taruhan yang dia buat ke Goblin Jack. Pesan pun masuk, segel Raja Iblis sudah dihancurkan oleh Choi. Tujuan misi sudah diubah. Melihat pesan itu, Hyeju sampai bisa melongo aja ya. Ada, ini sih udah muka-muka pasrah ya namanya. Tiba-tiba dari retakan itu keluar asap berwarna hitam pekat. Tujuan misi baru, kalahkan Raja Iblis. Jika gagal, maka game over. Ah, sial. Choi bajingan itu kenapa malah seperti ini, ucap dari para warga di sana. Aku tidak menyangka dia melakukannya. Ada beberapa manusia yang menarik kali ini. Lalu Goblin Jack menyerang seluruh pasukan dari Raja Iblis. Dengan satset-satsetnya, dia menghabisi para monster. Ini adalah hadiah dan PR yang kuserahkan padamu, muridku. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri. Di sini Choi pun tersenyum yang menggunakan item kelas legend kali ini yang didapatkan dari pilar malaikat. Ho ho ho, sampai di sini rupanya lebih mudah dari yang kukira.
Hei kau, Tuan Raja Iblis. Apa kau mungkin tahu Raja Iblis dari kedaulatan Krasina? Tanya dari Choi. Krasina? Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi bagaimana manusia sepertimu bisa masuk kemari? Tanya Raja Iblis. Jadi nama Raja Iblis ini adalah Ketum Baba, yaitu Raja Iblis Kebijakan. Tingkat kesulitan adalah 6. Ya, itu adalah kegagalan. Kurasa aku mengambil beberapa waktu. Maaf mengganggu waktu makanmu. Lawanmu akan segera datang. Jadi tunggu sebentar ya, ucap Choi. Kau membuatku muak manusia, ucap dari Ketum Baba yang sambil melancarkan serangannya ke arah Choi. Di sini Goblin Jack baru sampai ya di tempat Raja Iblis Ketum Baba. Betapa terkejutnya dia setelah melihat kejadian di depannya. Ternyata Choi dengan mudahnya menangkis serangan Raja Iblis itu. Wah, maaf ya, naluriku untuk bertahan hidup aktif seketika, ucap Choi dengan santainya. Bagaimana manusia biasa? Berani-beraninya manusia biasa melukaiku, ucap dari Ketum Baba. Choi di sini masih dengan mode santainya berkata, Hei Jack, kau tidak ingin bertukar tempat denganku? Aku sebenarnya ingin sih. Kurasa lawannya yang tidak menginginkanku, ucap dari Jack. Baiklah kalau begitu, ucap Choi dengan santainya lagi. Di sini Choi bergumam. Pada saat terakhir semuanya menjadi kacau. Jika Goblin Jack melawan Raja Iblis itu 1 lawan 1, event tersembunyi takdir pendekar akan selesai. Jadi dia akan berakhir membidik untuk semua kehancuran bersama dengan Raja Iblis. Saat itu terjadi reward akan meningkat secara drastis. Dan seluruh warga akan menerima poin yang banyak. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Aku hanya akan menunggu orang-orang mengakumulasi poin berburu dan mengakhiri ini sebelum semua orang mati. Di sini malah si Choi udah kayak capek banget ya berurusan sama monster gila kelahi. Goblin Jack yang melihat Choi dibantai itu hanya bisa terdiam. Kita kembali ke keadaan kota. Di sini Sersan Kwon bergumam. Monster-monster ini tidak memiliki kekuatan besar untuk bertarung, tapi mereka terlalu banyak. Kami tidak akan bertahan lama. Choi menjadi musuh seluruh kota karena membuka segel Raja Iblis. Jika seseorang mati hari ini, maka Choi lah yang paling disalahkan. Terlihat Hyeju sudah mendekati portal tempat keluar para monster. Ia pun melompat dan mengubah ke mode apinya. Dengan ini, monster yang berterbangan dihadapi langsung oleh Hyeju. Sialan Choi, apa sih yang dia pikir? Coba aja dia tidak merusak segelnya, pasti misinya sudah selesai, ucap para kroco-kroco. Di sini Hyeju merasa tersinggung ya dengan perkataan para kroco. Nih, akhirnya muncul lagi ya karakter cewek cantik. Wah, pada cuci mata dah subscriber Zoo Official. Nama karakter ini adalah Jiwoo ya guys. Kupikir kau akan meledak mendengar mereka mengutuk pacarmu. Kau lebih dingin dari yang kukira. Apa? Siapa bilang dia pacarku? Ucap Hyeju dengan malu-malu. Lalu Jiwoo pun menatap serius ke Hyeju. Oh, jadi kau bilang dia bukan pacarmu, hah? Waduh, babang Choi kita diperebutkan 2 ciwi nih. Nih, ambil Chitatoko. Itu adalah bayaran untuk menyelamatkan nyawaku. Terima kasih sebelumnya karena mengawal kami ke zona aman, ucap dari Jiwoo. Shin pun berpindah ke arah Choi. Di sini Goblin Jack berkata, Choi, lebih baik kau mundur. Ding, pesan pun muncul, Goblin ahli pedang Jack. Keramahan mencapai level maksimum, skill tersembunyi Krasina sudah diaktifkan. Choi pun terkejut melihat skill baru yang terbuka untuknya. Lalu kita diperlihatkan Goblin Jack melawan Raja Iblis. Jadi, kau adalah Raja Iblis. Jack pun bergumam, aku harus menggunakan gerakan ultimateku.
yang mana itu akan mempertaruhkan nyawaku. Tiba-tiba Choi muncul di sana dan menyerang Raja Iblis itu dengan satu serangan. Ini sih one shot one kill ya namanya. Ding, pesan pun masuk. Raja Iblis Ketumbaba telah dikalahkan. Top kontribusi adalah Choi. Hah? Bagaimana bisa? Ucap dari Jack yang tidak percaya. Lalu Choi menunjukkan buku Krasina ke Jack. Ternyata itu tertuliskan, merekrut 4 pengikut setia. Kau bisa menandatangani kontrak dengan makhluk dengan stat keramahan atau ketakutan maksimal. Apa kau ingin menandatangani kontrak ini, Jack? Tanya dari Choi. Di sini Jack menjadi terkejut melihat isi dari buku itu. Lalu terlihat puing-puing pun runtuh di kediaman Raja Iblis. Choi yang terjatuh dari langit, ia bergumam. Dibenci oleh manusia dan beraliansi dengan monster. Aku merasa aku menjauh dari kata seorang manusia. Ding, pesan pun muncul memperlihatkan top 3 dari misi kali ini. Ternyata Choi di peringkat 1 dan disusul oleh Heju di posisi 2 dan juga Sesankon di posisi 3. Hal itu tentu saja membuat warga di sana menjadi marah melihat Choi lagi dan lagi di peringkat 1. Aku penasaran seperti apa anak emas itu, ucap dari Jiwoo. Lalu kita ke Sersankon yang sedang meratapi nasibnya. Aku tidak tahu banyak soal game. Aku bisa bilang kalau game ini tentang melindungi setiap pangkalan dengan jumlah pasukan yang banyak. Kalau begitu, apa mungkin ini adalah sebuah game dengan melindungi sebuah pion? Lalu Sersankon terpikir jika Choi itu adalah seorang bug karena ia mengalahkan Raja Iblis dengan sekali serangan. Ding, pesan pun muncul ke layar player. Ketidaknormalan terdeteksi. Pilihlah aksi yang akan kau ambil, player. Player itu pun segera memilih pemusnahan. Wah, apa nih yang bakal terjadi sama babang Choi kita? Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.